Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Amsalul Quran, akan membawakan sebuah materi slide PowerPoint tentang perumpamaan dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 14. Adapun bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqqo walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighihi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalalin. Yang dimana artinya menyatakan bahwa hanya kepada Allah doa yang benar, berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya hanya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya dan orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Nah, maksud daripada ayat ini adalah jika orang-orang kafir tersebut menyembah selain Allah, maka ia seperti orang yang membentangkan tangannya di atas sumur, yang dimana dia berharap bahwa air itu akan naik ke mulutnya. Maka harapannya tersebut akan sia-sia belaka, karena tidak mungkin air tersebut naik ke tangannya tanpa usaha, apabila dia hanya membentangkan tangannya. Nah, maksud dari ayat tersebut, apa yang mereka sembah itu tidak ada manfaatnya. Dia hanya meminta kepada hal patung-patung yang bahkan tidak bisa mendengar apa yang mereka minta. Maka apa yang mereka lakukan itu hanya sia-sia. Kemudian di sini disebutkan juga dalam salah satu penjelasan dari Kementerian Agama bahwa ayat ini dijelaskan bahwa hanya Allah yang memiliki wewenang untuk mengabulkan doa yang benar. Jadi selain Allah itu tidak bisa mengabulkan apa yang mereka minta. Ada pula yang menafsirkan hanya kepada Allah saja seruan yang benar tentang ketauhidan, kemurnian dan keikhlasan dalam ibadah. Berhala-berhala yang disembah kaum musyrik tidak dapat mengabulkan permintaan mereka sedikit pun. Jadi apa yang mereka lakukan menyembah berhala yang mereka sembah itu tidak akan mengabulkan apa yang mereka minta. Meminta sesuatu kepada berhala ibarat orang yang ingin minum tetapi hanya dengan membuka kedua telapak tangannya ke dalam air. Seperti yang saya tadi sebutkan bahwa ibarat orang yang membentangkan tangannya di atas mulut sumur, kemudian dia berharap bahwa air dalam sumur tersebut bisa sampai ke tangannya. Kemudian meminta sesuatu kepada ibarat orang yang ingin minum, tetapi hanya dengan membuka kedua telapak tangannya ke dalam air. Ia berharap supaya air itu naik sendiri ke dalam mulutnya. Padahal air itu tentu tidak akan mungkin masuk dengan sendirinya ke dalam mulutnya tanpa ditampung dulu dengan kedua telapak tangannya. Karena mereka hanya membentangkan tangannya tanpa mengambil air, tanpa berusaha. Demikian pula berhala-berhala yang mereka sembah, janganlah memenuhi permintaan penyembahnya, ditanya saja mereka tidak dapat menjawab. Doa dan ibadah orang-orang kafir kepada berhala hanya sia-sia belaka. Bila mereka berdoa kepada Allah, doanya tidak dikabulkan karena mereka tidak meyakini kekuasaannya. Jika orang-orang kafir tersebut berdoa kepada Allah, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah karena apa yang mereka yakini beda daripada apa yang mereka minta kepada Allah. Jika mereka benar-benar berdoa kepada berhala, sedikitpun mereka tidak akan bisa mendengar apalagi mengabulkan permintaannya. Kemudian selanjutnya kolerasi ayat.
Ar-Ra'd ayat 13 dengan Ar-Ra'd ayat 15 dengan tadi Ar-Ra'd ayat 14. Nah, di sini dijelaskan dalam Ar-Ra'd ayat 13 itu bahwa artinya, dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpahkan kepada siapapun yang dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Nah, dari ayat tersebut, ayat sebelumnya sebelum ayat 14 ini, di sini terpaparkan asbab nuzulnya. Nah, ayat tersebut menjelaskan kepada orang-orang kafir tersebut bahwa apabila mereka membantah apa yang terus didakwahkan kepada mereka, maka Allah akan mengirimkan hukuman terhadap mereka, bantahan terhadap mereka. Di sini disebutkan bahwa Allah akan menimpahkan kepada mereka halilintar yang dapat membuat mereka taubat. Kemudian Ar-Ra'd ayat 15. Di sini dijelaskan bahwa dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang. Nah, tafsir Kemenak juga menafsirkan ayat ini bahwa hanya kepada Allah kita pantas untuk menyembah dan bersujud, dan selalu meminta hanya kepada Allah. Maupun dengan secara terpaksa ataupun tidak terpaksa, kita harus meminta kepada Allah. Kemudian kesimpulan dari penjelasan kami dari ayat 13, 14, dan 15 itu terdapat dalam kesimpulannya, yakni ayat 14 itu meneruskan ayat sebelumnya, sebab itu yang berhak menjadi Tuhan yang disembah dan dimintai pertolongannya itu hanyalah Allah. Dan kemudian Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sama dengan orang yang menjulurkan tangannya ke sumur untuk mengambil air yang jauh di bawah dasarnya. Sampai kapanpun mereka tidak akan meraihnya. Perbuatan itu hanya sia-sia. Nah, sedangkan ayat 15 dan 16, 13 itu menjelaskan sebagian kebesaran kekuasaan Allah. Di antaranya, semua di jagat raya tunduk dan bersujud hanya kepada Allah secara sukarela ataupun terpaksa, termasuk bayang-bayang di pagi hari dan sore. Nah, yang kedua, Allah adalah pencipta langit dan bumi. Sebab itu Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak akan pernah dapat memberi manfaat atau mudarat. Menyamakan patung ataupun Tuhan apa saja dengan Allah sama saja dengan menyamakan orang buta dengan orang yang melihat dan dalam kegelapan dan cahaya. Atau dalam pikiran mereka rancu antara makhluk yang diciptakan dengan Khalid pencipta. Kemudian yang ketiga Allah, sesungguhnya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Mungkin sekian dari kami. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.